Mari kita lihat ayat-ayat ini, Lukas 18, ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan, sharingkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau anugerahkan firman untuk kami renungkan, untuk kami pikirkan, dan juga untuk kami aplikasikan, integrasikan dengan hidup kami, dengan iman kami, dengan pertumbuhan rohani kami. Kami memohon kuat kuasa, campur tangan dari Allah Roh Kudus, menerangi kami, membukakan pikiran-pikiran kami, hati kami, dan menyingkapkan rahasia-rahasia dari kebenaran yang ajaib ini, sehingga itu pun dapat mentransformasi, membawa perubahan di dalam perspektif kami. Berkati kami boleh belajar bersama-sama, men-sharingkan, sehingga dari setiap sharing juga boleh membangunkan akan iman kami kepada Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang tadi kita baca ini ya, kita melihat seorang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan kisah daripada orang buta ini yang disembuhkan ini dengan kisah sebelumnya, maka kita mendapat beberapa hal yang cukup membantu kita untuk memahami kisah ini. Yaitu kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus itu memberitahukan tentang penderitaannya. Ya, ini pemberitahuan ketiga, dan di ayat 32 itu ya, Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, di mana dia akan diolok-olok, akan dihina, akan diludahi, akan menyesal, membunuh dia. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus ini akan diserahkan. Nah, siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat itu adalah tidak terlepas dari orang-orang yang sebenarnya beragama. Baik itu orang Israel sendiri, dan lebih spesifik lagi, itu sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama di Israel. Jadi itu yang serahkan Tuhan Yesus, yang sampai akhirnya pun, sampai Tuhan Yesus itu dihina, diolok, dibunuh, bahkan sampai disalibkan. Nah, ini saya merenungkan ada ironi di sini. Ya, mereka itu beragama, tapi justru mereka yang mengaku beragama, mengaku percaya kepada Allah, tapi justru mereka menolak Allah, menolak kebenaran, menolak Tuhan Yesus. Jadi spiritnya itu adalah mengaku beragama, tapi justru menolak Yesus. Dan tidak hanya mereka menolak, tapi juga mereka menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu yang ironi di dalam bagian ini. Dan mereka betul-betul menolak Yesus yang sebenarnya Allah yang sejati, yang melampaui semua dalil, segala dalil yang mereka buat. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang taat pada hukum Taurat, berpegang pada adat istiadat,
Tetapi justru mereka tidak sadar yang mereka tolak itu adalah Tuhan yang kebesarannya itu melampaui semua dalil itu. Karena kita tahu Yesus lebih besar daripada semua hukum, lebih besar daripada semua agama yang mereka percaya. Nah, saudara, kita melihat orang-orang ini akhirnya mereka membuang diri sendiri ke dalam sengsara. Mereka membuang diri sendiri ke dalam kebinasaan, memilih untuk melawan Tuhan. Jadi ini yang kita lihat di dalam bagian sebelumnya. Jadi ada sebuah spirit penolakan, ya, sebuah spirit di mana mereka tidak mau berpihak kepada Kristus. Dan tentunya spirit penolakan terhadap Kristus tidak hanya ada di zaman itu, ya, di zaman orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Israel, tetapi juga spirit ini sebenarnya ada sampai hari ini. Ya, kalau kita lihat banyak juga orang yang memang mengaku beragama, tetapi sebenarnya mereka menolak Kristus. Ya, bahkan di kalangan yang mengaku dirinya Kristen, mereka menolak Tuhan Yesus. Ya, mereka secara mata jasmani itu terbuka, tetapi rohani mereka buta, hati mereka buta. Ya, kalau kita lihat hari ini, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, ya, banyak orang nggak suka. Ya, mungkin mukanya langsung berubah ketika bicara soal Tuhan Yesus. Apalagi ketika mereka ditantang untuk percaya kepada Yesus, itu mereka bisa punya respon jauh lebih bisa marah. Ya, ini satu spirit yang pada hari ini orang punya, ya. Mungkin seringkali orang banyak berpikir saya punya hak, mungkin mereka bisa berkata saya punya hak, ya, itu saya percaya siapa, mau ikut siapa, mau ikut Tuhan siapa, itu seolah-olah itu bukan urusan kita. Bahkan mungkin mereka berpikir itu bukan urusan Tuhan, itu bukan urusan Tuhan Yesus, ya. Padahal mereka lupa yang mereka tolak itu Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari kebebasan mereka memilih. Jadi ini banyak orang tidak sadar Kristus itu sudah final bagi keselamatan kita. Sudah final, karena di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, saya mau bandingkan kisah yang sebelumnya ini dengan perikop yang kita baca ini. Karena apa yang terjadi dalam perikop ini, itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama. Itu berbeda dengan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini. Justru seorang yang buta ini, saudara, ya, walaupun dia buta itu tidak bisa lihat, ya, secara aktivitas itu dia terbatas. Bahkan dikatakan di sini dia duduk di pinggir jalan. Artinya dia itu sebenarnya menanti orang yang bisa memberi belas kasihan, memberi uang. Dan di sini jelas dicatat, Lukas mencatat dia seorang pengemis. Berarti dia meminta-minta. Artinya bahwa memang dia ini seorang yang sangat miskin, sangat mengharapkan belas kasihan dari orang. Dan barangkali dia juga melihat tidak ada pengharapan lagi buat dia, begitu, ya. Tetapi saudara, saya melihat orang buta ini mendeklarasikan atau mendemonstrasikan sebuah iman yang sejati kepada Kristus. Dan ini bertolak belakang dengan pemimpin-pemimpin agama, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan mereka mengaku beragama. Justru di dalam diri orang yang buta ini ada demonstrasi iman yang luar biasa. Sebuah iman yang sejati. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada dia di ayat terakhir tadi, ya, berkata, ya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus itu memuji iman daripada orang buta ini. Karena di dalam diri seorang yang buta, yang miskin, bahkan yang dipandang begitu rendah pada zaman itu, justru mengandung, memiliki, menyimpan, mempunyai iman sejati di dalam hati. Injil Lukas kalau kita lihat, ya, seringkali menampilkan pribadi-pribadi tertentu yang sangat menonjol, yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Ya, misalnya kalau kita lihat di
perikop kita sebelumnya ini ya, di ayat-ayat sebelumnya itu ada pemungut cukai dan orang Farisi. Tuhan membandingkan ini ya. Justru Tuhan lebih suka pemungut cukai mengaku dirinya orang berdosa. Ada iman sejati dalam diri orang itu. Kita lihat lagi misalnya perikop setelah ini, yaitu adalah Zakheus misalnya. Ada iman juga di dalam hatinya. Dia mau cari Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya dia diselamatkan. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain lagi, misalnya seorang perwira dan sebagainya. Nah, ini Tuhan Yesus juga memakai orang buta ini. Satu contoh yang luar biasa. Ini bertolak belakang dengan pemimpin-pemimpin agama yang matanya terbuka, tapi mata rohaninya buta. Justru orang ini matanya buta, tapi mata imannya, mata hatinya, mata rohaninya terbuka. Jadi justru dia bisa melihat terang, bisa melihat Kristus. Nah, demonstrasi daripada imannya ini ya, kita bisa lihat. Saya merenungkan ada beberapa hal yang sangat-sangat menunjukkan bagaimana iman sejati itu mempengaruhi tindakannya, dan iman sejati itu didemonstrasikan kepada kita. Kita melihat yang pertama itu ketika Yesus lewat ya, karena dia mendengar itu orang banyak lewat, dia langsung bertanya, apa itu? Lalu kata orang kepada dia, itu Yesus orang Nazaret lewat. Jadi kalau kita lihat, ini kan satu kesempatan yang sebenarnya bisa saja dia nggak terlalu peduli dengan kesempatan ini. Bisa saja, oh Yesus lewat ya, ya. Mungkin dia cuma bisa begitu ya. Oke, kalau lewat ya, mungkin dia akan berpikir nggak ada urusan saya dengan Yesus dan sebagainya. Tapi karena dia seorang yang beriman, justru kesempatan itu dia betul-betul tidak lewatkan sama sekali. Bahkan boleh dikatakan dia punya satu kepekaan dan langsung meraih kesempatan itu. Jadi dia di dalam kesempatan itu kalau kita lihat ya, dia langsung berdoa loh. Dia langsung berdoa, dia langsung berteriak. Walaupun di dalam model berteriak, tapi ini sebuah permohonan. Ini sebuah doa. Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ini satu demonstrasi iman. Bahkan kalau kita lihat ketika dia dilarang ya, dia dilarang jangan berteriak. Diam. Tapi justru dia makin keras bersuara. Suaranya lebih kencang lagi. Tujuannya apa? Supaya permohonannya itu bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan mau menolong dia. Jadi kesempatan dia untuk mau bertemu Tuhan, benar-benar dia tidak lewatkan. Kesempatan yang sangat-sangat juga penting. Bisa seperti kesempatan itu krusial buat dia. Sebuah momen buat dia. Kalau istilah Pak Yakub Susabda itu sebuah momentum prima ya. Ini momentum prima yang tidak selalu ada kesempatan ini. Ada kairos di sini. Untuk dia bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Untuk dia bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Maka yang dilakukannya apa? Di dalam imannya itu, dia berdoa. Kasihanilah aku. Dia berteriak, dia berseru-seru. Anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara-saudara, di dalam teriakannya ini memang cukup menarik. Karena dia menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Nah, kalau kita lihat ya, ada sebuah pengenalan yang saya lihat itu cukup membuat orang buta ini beriman. Dia pertama menyebut Yesus. Yesus itu kan artinya juru selamat ya. Jadi dia sangat tahu Yesus ini memang seorang juru selamat. Dan kalimat berikutnya lebih memberikan satu penekanan lebih dalam. Bahwa Yesus yang dia sebut sebagai juru selamat, itu adalah anak Daud. Anak Daud. Nah, saudara-saudara, istilah anak Daud itu adalah sebenarnya istilah yang memang sebutan, yang memang sudah sangat familiar ya, bagi bangsa Israel. Karena memang Tuhan sendiri berjanji kepada orang Israel bahwa nanti dari keturunan Daud ya, itu akan lahir seorang juru selamat. Mesias yang dijanjikan itu akan lahir. Nah, saudara-saudara, misalnya kalau kita lihat di sana di pasal 1 ayat 32, ketika malaikat itu datang kepada Maria ya, maka kemudian malaikat itu berjanji bahwa Maria akan melahirkan ya, dari keturunan Daud. Jadi ini diulang-ulang terus. Dan orang-orang Israel juga semua tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu dari
keturunan Daud. Dan demikian lagi kalau kita misalnya melihat lagi di dalam silsilah keturunan, Yesus sebagai anak Daud juga dijelaskan di sana bahwa dia itu adalah keturunan dari Raja Daud. Dan yang cukup menarik lagi, kalau sudah perhatikan dalam Injil yang lain, misalnya dalam Matius pasal 1, ayat 1, Matius 1 ayat 1 di sana dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini cukup menarik kalau kita perhatikan. Kenapa bukan Abraham disebut lebih dulu? Tapi kenapa justru disebut anak Daud, anak Abraham? Padahal Abraham lebih dulu dari Daud. Kenapa kok dibalik? Harusnya anak Abraham, anak Daud. Tapi ini justru dibalik loh. Anak Daud, anak Abraham. Karena memang ada penekanan. Yaitu adalah ini, yang dijanjikan ini, anak Daud. Dan kalau kita lihat ya, sebutan tentang anak Daud, ini bukan hanya dilakukan oleh orang buta ini. Nanti dalam Injil Matius, Injil-Injil yang lain, sebutan tentang anak, ada beberapa orang menyebut Yesus anak Daud, anak Daud. Nanti bisa diselidiki, itu luar biasa. Jadi, orang buta ini sudah sangat tahu. Ini adalah Mesias yang dijanjikan. Ini adalah juru selamat. Dari dia akan muncul pertolongan. Dari dia akan memberi pengharapan. Sehingga kepada Kristus, kepada Yesus yang adalah anak Daud itu, dia mengarahkan imannya itu, seruannya dan permohonannya, sehingga dia memohon, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi di dalam permohonan dia untuk memohon agar Yesus mengasihi dia, itu menunjukkan kepada kita dia sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong dia. 2 kali, saudara, ya, kalimat ini diulang ya. Jadi ini sebuah permohonan. Walaupun dia dilarang, tetapi dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, di dalam pasal 18 ayat 1 ya, itu Tuhan Yesus sudah mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan-bosan, jangan putus asa. Nah, orang ini juga berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan dia dilarang, dia tidak jemu-jemu, dia tidak putus asa. Meskipun itu dia ditegur, tapi imannya itu tidak ciut, ya, tidak patah arang, dia tidak kecewa. Nah, saudara, saya melihat ya, di dalam diri orang yang beriman ya, meskipun mungkin ada tantangannya, tapi dalam diri orang yang beriman kepada Kristus, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, meskipun di dalam kesulitan, di dalam tantangan, pasti ada pengharapan. Pasti dia tidak takut kesulitan. Dia tidak takut ditolak. Dia tidak takut tantangan. Dia percaya penuh kepada kuasa Allah. Di dalam diri orang beriman pasti akan ada hal yang seperti ini, saudara. Ya. Dan kemudian kalau kita melihat ya di dalam iman, demonstrasi daripada iman orang yang buta ini, ya. Kemudian waktu Yesus dekati dia dan Yesus tanya dia, ya, apa yang aku harus lakukan? Dan dia berkata, agar aku bisa melihat. Artinya apa? Dia sungguh percaya memang Tuhan itu dapat menolong dia, membuat dia bisa melihat. Di dalam perjanjian lama ya, kita tidak melihat itu orang buta disembuhkan, di matanya dibukakan. Tetapi ini dikerjakan oleh Kristus dalam bagian ini. Jadi ini menunjukkan ada satu pengharapan besar ya. Bahwa memang Kristus itu berkuasa penuh luar biasa. Bahkan di dalam hal-hal yang sulit. Di mana Tuhan itu sebagai terang yang ajaib. Membawa terang, memberi pengharapan, memberi terang bagi orang-orang yang membutuhkannya. Seperti orang yang buta ini. Jadi ini salah satu deklarasi, satu demonstrasi, salah satu bukti iman. Sebuah ketidakragu-raguan lagi, sebuah keyakinan. Dia berkata kepada Tuhan, buatlah aku, supaya aku bisa melihat. Saudara, orang yang beriman, itu yakin, percaya penuh bahwa Tuhan itu bisa menolong. Bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Bahwa Tuhan bisa ubah keadaan. Iman sejati seperti ini kita memerlukan. Dalam situasi-situasi seperti kita pada saat ini pun. Mungkin menjadi sebuah perenungan bagi kita ya. Apakah iman sejati itu ada di dalam hidup kita? Dalam kalimat, dalam pasal yang kita baca ini ya. Di dalam ayat yang keberapa itu? Pasal 18 ayat yang ke 8 ya. Di situ Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan menemukan orang-orang beriman? Nah, termasuk hari ini, apakah Tuhan juga menemukan kita sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan?
Bahwa Tuhan yang kita percaya memang dia bisa menolong, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa ubah keadaan, dia bisa memberi anugerah. Saudara-saudara, kita yakin sekali Tuhan yang sangat peduli. Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Kalau kita lihat kepedulian daripada Tuhan ya, sangat jelas sekali di dalam bagian firman Tuhan ini ya. Ketika orang-orang itu menolak, justru Tuhan Yesus di ayat 40, Yesus berhenti dan kemudian dia menyuruh membawa orang itu kepada dia. Ya. Dan kemudian Tuhan bertanya dan Tuhan menolong, bahkan Tuhan sampai menyembuhkan. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mendengar permohonan kita. Tuhan yang mendengar. Bahkan Tuhan yang bisa menjawab. Ya. Jadi ini sebenarnya mendorong kita ya sebagai orang beriman ini untuk sebisa mungkin tidak jemu-jemu berdoa. Karena memang Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang mendengar dan yang juga bisa menjawab. Makanya di ayat 1 itu dikatakan jangan jemu-jemu. Terus setia berdoa kepada Tuhan. Bahkan meskipun mungkin doa itu memang tidak selalu dijawab oleh Tuhannya. Di dalam bagian Alkitab selalu memerintahkan kita berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan Yesus sendiri doanya tidak dijawab. Tetapi kalau kita lihat, walaupun ketika dia berdoa itu cawan tidak diambil dari dia, tapi seluruh kehidupan Tuhan Yesus dapat menjadi contoh teladan buat kita, karena seluruh hidupnya itu penuh dengan doa. Di atas kayu salib pun Tuhan Yesus juga berdoa. Ya, waktu dia meminta Bapa ampunilah mereka dan seterusnya itu semua doa daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, memang doa nggak selalu dijawab oleh Tuhan, tapi terkadang juga doa bisa langsung dijawab, tapi terkadang juga membutuhkan proses. Tetapi ketika kita melihat Tuhan kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mendengar, mestinya sebagai orang beriman kita terus lebih semangat lagi berdoa. Seperti orang buta ini. Walaupun dia dihalangi, dia berdoa, saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus selain mendengar doa permohonan kita, saya melihat di dalam Injil Lukas ya, Tuhan Yesus itu memang sebuah teladan di dalam soal kepedulian. Dia sangat peduli. Saya melihat mencatat beberapa ya saudara ya. Yaitu adalah Yesus sangat peduli dengan wanita yang berdoa. Ya. Dia sangat peduli dengan Zakheus orang berdosa. Dia juga peduli sekali dengan perampok, dengan penjahat yang bertobat ya di atas kayu salib. Kemudian ada 3 perumpamaan kalau saudara perhatikan ya, tentang anak yang hilang, anak durhaka. Tuhan memberi belas kasihan, kemurahan hati. Kemudian ketika ada 2 orang yang berhutang, saudara, itu yang hutangnya itu dilepaskan. Lalu soal pemungut cukai, saudara, yang juga Tuhan memberi belas kasihan. Lalu sikap Yesus terhadap orang Samaria. Yesus menaruh belas kasihan pada orang Samaria yang dianggap orang asing. Orang yang tidak berguna, begitu direndahkan oleh orang Israel. Lalu Tuhan Yesus juga sangat peduli pada wanita. Ada Lukas menyebut ada 13 wanita. Misalnya beberapa, kisah janda di Nain. Wanita berdosa, wanita yang mendukung pelayanan Yesus. Wanita yang menangisi Yesus saat berjalan menuju salib. Selain itu, Yesus juga sangat peduli pada anak-anak yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Yesus juga peduli pada orang buta seperti hari ini yang kita renungkan. Jadi Yesus itu sangat peduli. Jadi dia adalah Tuhan yang peduli pergumulan kita. Yang kita perlukan, bagaimana terus menghidupi iman kepada Kristus. Yang memang dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, penolong bagi kita. Saudara, kita lihat orang buta ini di dalam imannya, di dalam anugerah Tuhan, akhirnya dia bisa melihat dan kemudian mendatangkan sukacita besar bagi dia ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau." Orang itu melihat dan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka respon orang itu berikutnya setelah dia mengalami mujizat itu, saudara, dia setia mengikut Tuhan ya. Setelah dia melihat, dia mengikut, lalu bahkan memuliakan Tuhan. Kita kiranya selalu ditemukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang terus berharap pada kasih setia Tuhan, dan sungguh-sungguh meyakini memang Tuhan yang kita ikuti ini
Tuhan sumber pertolongan kita. Nah, demikian daripada sharing saya pagi hari ini. Nah, tentunya kita akan diperkaya dengan sharing-sharing dari saudara-saudara yang lain. Nah, saya sampai di sini. Nah, saya persilakan rekan